Itu Rian dipimpin doanya. ini stop. Iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Salam ya. Reza Rashid, Nur Aini, Setia Aisyah Zahra, yang tadi kita malah, Sinita, Hilwa Humaida, Miftahul Azizah, Resti Jannatun Naim. Hadir guys. Mada darsun al-an? Darsun al-an al-lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah. Sekarang anak-anak saya berada di kelas 11. Berarti sudah di tingkat SMA dan tingkat tinggi ya. Oke, ini adalah pertemuan kita di semester ganjil. Bagaimana harinya di pertemuan pertama ini? Menyenangkan ya. Baik, hari ini kira-kira anak-anak saya ada yang tahu nggak? Kita membahas apa tentang bahasa Arab hari ini? Sudah tahu ya. Oke, saya akan kasih clue. Dia di rumah sakit, dia ada dokter, dia ada perawat, dan dia kalau kita sakit ke sana. Mustasfa bisa jadi, tapi dia tema besarnya tentang apa kira-kira? Kesehatan, benar, tentang kesehatan. Nah, berbicara kita mengenai kesehatan menurut anak-anak ustazah tahu tentang apa sih dengan kesehatan itu? Tidak sakit. Tidak sakit, gigit, Ada obat. izin, ada obat. Oke, karena kita belajar bahasa Arab, anak ustazah sudah ada nggak belajar tadi malam mengenai kosakata yang diketahui tentang kesehatan? Belum ada? Tidak ada yang belajar tadi malam mengenai kosakata? Tidak ada? Ada, silakan kalian. Mustasfa. Tadi lagi siapa lagi? Naim? Maridun. Apa lagi? Sudah ya, oke. Sudah bagus ya, sudah ada 2 orang perwakilan teman-teman kita untuk mengemukakan mufradat kita hari ini. Kita tambah mufradat yang akan kita pelajari. Nah, as-sihah, kita akan belajar tentang kesehatan. Apa bahasa Arab dari kesehatan? Mufradatnya apa saja? Ikuti ustazah dan diulangi. Humma, zukamun, su'alun, mumarridun, huqanatun, tabibun, mustashfa, qarsun, wasfatut tabibi. Oke, karena anak ustazah udah tingkat lebih tinggi, dengan melihat gambar yang ustazah paparkan sudah tahu ya makna mufradatnya? Sudah. Seperti qarsun itu maknanya apa? Obat. Oke, ataupun pil. Mustashfa itu Rumah sakit. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ustazah akan memaparkannya itu tentang teks an-nassu. Oke. Anak-anak ustazah akan menyimak bacaan ustazah, lalu nanti satu orang mengulangi ke depan. Sebelum mengulangi, anak-anak ustazah bisa dibaca mandiri terlebih dahulu. Disimak ya. Muhammadun talibun nasyiqun walakinnahu maridun yash'uru bis-suda'i was-su'ali wartifa'i darajatil hararah. Dhahaba Muhammadun ilal mustashfa ma'a abihi. Fil mustashfa qabala at-tabiba wa takallama ma'ahu. Fahasan tabibu Muhammadan bi miqyasil
wastari ala sarir raja'a Muhammad ilal bait wa huwa yash'uru bitahassun. Nah, silakan anak ustazah membaca kembali secara mandiri dan akan ditunjuk satu orang untuk membacanya kembali. Sudah selesai? Ada yang ingin membacanya? Oke, silakan Presiden Naim, tafadhali ilal amam. محمد طالب نشيط ولكنه مريض يشعر بالصداع والسعال وارتفاع درجة الحرارة. ذهب محمد إلى المستشفى مع أبيه. في المستشفى قابل الطبيب وتكلم معه، فحص الطبيب محمد بمقياس الحرارة ثم قال: عندك زكام والتهاب في الحلق. أعطى الطبيب محمدا وصفة وقرصا من الدواء وقال له: خذ القرص 3 مرات في اليوم واسترح على سرير. رجع محمد إلى البيت وهو يشعر بتحسن. Tasbihul awalan. Pada teks ini yang kita perhatikan adalah bagaimana cara kita membaca intonasi dan mengucapkan setiap hurufnya. Dan anak-anak ustazah, siapa yang bisa satu orang untuk mengemukakan ceritanya tentang siapa dan apa yang dilakukannya di teks ini? Kita menganalisa ya tentang teks yang kita paparkan ini. Ada yang bisa? Boleh dibaca dulu. Oke, sudah selesai? Sudahlah. Siapa yang bisa menganalisa, membuat kesimpulannya? Ada? Oke, Zahra tafadhali. Di bangkunya saja. Nah, di bangkunya berdiri. Oke. Khulasah atau kesimpulan dari teks ini yaitu ada seorang siswa yang dia bernama Muhammad, tetapi ia sedang sakit. Ia merasakan sakit kepala dan batuk. Kemudian suhu badannya tinggi. Kemudian ia pergi ke rumah sakit dan rumah sakit bersama ayahnya dan bertemu dokter yang mengatakan dokter memeriksa si Muhammad. Kemudian dokter mengatakan Muhammad ini sedang flu dan ada masalah pada tenggorokannya. Kemudian dokter memberikan obat kepada Muhammad. Kemudian dokter berkata minum obat ini 3 kali sehari, kemudian istirahat yang cukup. Kemudian kembalilah si Muhammad dan ayahnya ke rumah. Nah, Hasan di tasfik. Kita berikan kepada Zahra. Oke, itu berarti Zahra sudah paham ya mengenai teks yang kita paparkan ini. Nah, tokoh utamanya di teks ini adalah Muhammad. Oke, kita lanjut ke tarokib. Kita akan membahas tentang harful jar. Ada yang tahu tentang harful jar? Tahu. Oke, harful jar. Huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Oke. Oke, ikutin ustazah ya. Oke, kita ice breaking sebentar dengan nyanyian huruf jar. Huruful jarril arabiyah hayya na'lam ya bunayya min ila an ala fil baflam. Oke, ustazah ulangi anak-anak ustazah, mulainya dari min ila
menjalankan ataupun mengkasrokan akhir kata. kan isim. Nah, kita lihat ke teks. Kira-kira yang mana di sana huruf jarnya? Ila mustasfa. Ila mutasfa. Yang mana hurufnya? Ila. Yang mana lagi? Bisuda. Nah, yang mana lagi? Bibit ya. Nah, yang mana lagi? Minat. Minatnya di sini ya. Nah, lanjut kita bergeser ke huruf ataf. Huruf Nah, huruf ataf ini sama seperti di Indonesia seperti kata hubung. Seperti saya pergi, tidak. Saya dan ibu berbelanja ke pasar. Yang mana di sana huruf atafnya? Nah, pada pembelajaran ini kita ada 5 memperkenalkan huruf ataf. Ada Suma. Kata. Waw. Kita dilihat di teks yang mana huruf atafnya? Wala. Nah, huruf ataf ini sama seperti di Indonesia seperti kata hubung. Seperti saya pergi, tidak. Saya dan ibu berbelanja ke pasar. Yang mana di sana huruf atafnya? Nah, pada pembelajaran ini kita ada 5 memperkenalkan huruf ataf. Ada Suma. Kata. Waw. Kita dilihat di teks yang mana huruf atafnya? Wala. Yang mana lagi? Ma. Wow saja ya. Kebanyakan wow. Oke. Sampai sini anak-anak saya paham? Kalian udah punya soal? Oke, kita masuk ke evaluasi. Kita akan bermain game. Silakan anak-anak saya buat 2 kelompok. Jadi 2 kelompok. Silakan buat interaksinya. Oke, peraturannya saya akan bilang. Pertama, di sini saya sudah menggambarkan kantong soal. Di setiap kelompok nantinya akan memiliki 3 kantong yang akan dikerjakan. Ya, nanti kerjakannya bersama-sama dan Ustazah akan nanti dikerjakannya di kertas lembar. Kertas sendiri lah. Iya. Kertas Senang. sendiri, ya. Baik, silakan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mengambil kantong soalnya. Silakan Mira. Silakan dikerjakan bersama-sama ya, tidak ada yang satu orang saja yang bekerja.
menjelaskan hasil dari diskusi anak-anak semua. Jangan sampai berantem ya. Sudah berdiskusi. Sudah ditunjuk siapa yang akan menjelaskan ke depan? Oke, kita tunggu kelompok 1 dulu ya. Ya, cepat nak. Intahaitum. Dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang akan menjelaskan diskusinya? Kelompok 2. Kelompok 2, Naim? Ya. Apa lagi? Naim? Menjelaskan Iya, hasil diskusi jawabannya. Jawaban ajar kan? Sini lah. Ini ya, lihat. Yuridu an-nasra ijabatuna kama ya. Al-an nahnu minal firqatisani uridu an-nasra al-ijabah. Al-awwal soal man lughatul arabiyyah min nasab dokter. Iya. Wasfatut tabib. Al-thani Muhammadun talibun nasyitun. Al-thalith ratib kalimat tahasuni wa yash'uru wa huwa. Ya, ijabah wa huwa yash'uru bi tahassuni. Sahih? Semua firqatul awal. Sudah dapat dari firqatul ula. Muhammad الآن أنا نحن من الفرقة الأول من الفرقة الأولى سنقدم لكم عن إجابتنا. محمد هو طالب نشيط لكنه هو مريض. هو يشعر بالصداع والسعال وارتفاع درجة الحرارة. ثم محمد يذهب إلى المستشفى. ثم طبيب يعطي الدواء إلى محمد. Dari al-Fulah. Hasan. Summa. Dua soal lagi. ثم نكتب صوتي. الثالث ذهب محمد إلى المستشفى. Ahsan. Baik, kali ini datang soal
jar dan huruf Atau. Baik, untuk tugas anak-anak ustazah di rumah yaitu membuat kalimat yang mufidah dengan menggunakan huruf jar dan huruf atau masing-masing ada 3 contoh. Hal fahimtum? Fahimna. Hayya nastatim darsana bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah.